Oke, kita mulai. Kok ini? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah untuk genetika dan pemeliharaan ikan, yaitu tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ya. Jadi kalian bisa absen langsung 2 pertemuan. Kenapa saya jadikan 1? Karena memang ini masih saling berhubungan antara hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sebelumnya kan mungkin untuk hukum Mendel ini kalian sudah pernah mendengarkan waktu kalian masih SMA ya. Ya, sudah pernah mendapatkan ya, mungkin yang jurusannya IPA mungkin sudah pernah mendengarkan. Jadi di sini kita hanya sedikit mengulas saja, sedikit mengingat lagi tentang materi yang sudah pernah kalian terima pada waktu SMA dulu. Nah, jadi di sini untuk hukum Mendel itu hubungannya dengan kromosom. Nah, apa itu kromosom? Kromosom itu adalah gen. Nah, jadi kumpulan dari kromosom adalah bagian terkecil dari DNA. Nah, gitu. Kemudian nanti untuk materi kromosom akan dilanjutkan oleh Pak Darmawan pada pertemuan selanjutnya. Apa itu kromosom, kemudian apa itu krioprotektan dan sebagainya, itu nanti akan ada materinya sendiri. Kemudian pada genetika ada istilahnya parental atau induk, kemudian ada filial yang disingkat F, itu turunan, kemudian ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif, kemudian genotip, ya, fenotip, alel, homozigot, dan heterozigot. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya, karena ini kan hubungannya tentang istilah-istilah dalam genetika. Nah, hukum Mendel itu terbagi menjadi 2, ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi, hukum pemisahan bebas. Pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam 2 sel anak. Dalam artinya, kalau hukum Mendel ini itu dia bebas, ya, dia bebas mau mengikuti gen yang mana. Nah, karena memang dia sifatnya monohibrid. Sedangkan kalau yang hukum Mendel 2 itu hukum berpasangan bebas. Jadi dia dihibrid, dipertemukan dengan gen yang sama-sama kuatnya. Bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam 2 pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sifat yang pasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Jadi kalau yang hukum Mendel 1 itu hanya membawa satu keturunan ya. Jadi kromosom itu kan ketika telur ya maupun sperma ya, ketika dia sudah mengalami mitosis 2 ya, dia akan hanya membawa satu gen. Ya, kalau telur itu hanya mempunyai kromosom X, tapi kalau sperma dia mempunyai 2 kromosom ya, ada yang sperma mengandung kromosom X dan ada sperma yang mengandung kromosom Y. Nah, seperti itu. Jadi penentuan laki-laki atau perempuan anaknya itu ditentukan oleh kromosom yang membuahi pada telur. Ya, kalau kromosom yang membuahi itu kromosom X, maka akan menjadi anak perempuan. Kalau kromosom yang membuahi itu adalah kromosom Y, maka akan menjadi anak laki-laki. Seperti itu. Nah, ini untuk pola-pola hereditas ya. Jadi ada hukum Mendel 1 sifatnya persilangan monohibrid, kalau hukum Mendel 2 persilangan dihibrid. Nah, ini penerapan hukum Mendel 1 ya, persilangan monohibrid dengan dominansi. Jadi hanya ada satu yang mendominan. Hanya ada satu yang mendominan sehingga dia bebas menentukan mau ngikut yang mana karena tidak terikat. Sedangkan kalau yang hukum Mendel 2 dia persilangan dihibrid. Dia mempunyai 2 sifat beda atau lebih. Ya, biasanya B besar, B kecil, K besar, K kecil seperti itu.
persilangan ini dapat membuktikan kebenaran hukum Mendel, yaitu bahwa gen-gen yang terletak pada kromosom yang berlainan akan bersegregasi secara bebas dan dihasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan 9:3, banding 3, dan banding 1. Biasanya akan muncul anakan yang berbeda karena berasal dari dua sifat yang berbeda. Kalau yang monohibrid itu kan biasanya berdasarkan hanya dari warna saja misalnya. Sedangkan untuk yang dihibrid itu bisa dari warna dan bentuk. Itu. Kemudian pada hukum Mendel 2 itu seringkali terjadi penyimpangan atau hasil yang jauh dari harapan yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya interaksi gen, adanya gen yang bersifat homozigot letal dan sebagainya. Nah, biasanya memang pada penerapan hukum Mendel 2 ini bisa didapatkan homozigot yang letal atau anakan yang terkadang tidak sampai lahir dia sudah mati. Pada saat embrio dia sudah letal, dia sudah mati. Ya, karena ada pertemuan dua sifat yang beda ini bisa menghasilkan anakan yang tidak dapat bertahan hidup. Mungkin dia pada saat embrio sudah mati atau masih kecil dia sudah mati. Jadi membawa gen penyakit tertentu. Seperti itu yang menyebabkan letal. Nah, ini untuk persilangan monohibrid ya. Jadi hanya dari satu sifat saja. Kemudian hukum Mendel 1 ada yang disebut backcross ya, penyilangan individu hasil hibrid F1 dengan salah satu induknya bertujuan mengetahui genotip induk atau parentalnya. Kemudian ada test cross, menyilangkan individu hasil hibrid F1 dengan salah satu induk yang homozigot resesif dan bertujuan mengetahui individu tersebut F1 bergenotip homozigot atau galurni atau heterozigot. Nah, kalau yang hukum Mendel 1 itu kan hanya berasal dari satu sifat saja ya, karena sifatnya monohibrid. Kemudian ada yang sifatnya intermediate, semi dominan, penyilangan dengan satu sifat beda namun sifat dominan tidak mampu menutupi sifat resesif sehingga muncul sifat di antara keduanya. Jadi misalnya putih dikawinkan dengan merah ya, biasanya akan muncul anakan yang menjadi merah muda. Karena sifatnya dominan tidak mampu menutupi yang resesif. Itu. Kemudian ada yang kodominan, karakter atau sifat yang terdapat pada kedua alel yang diekspresikan pada individu heterozigot. Contohnya seperti golongan darah. Kemudian ada hukum Mendel 1 yang bersifat aditif ya. Sifat aditif akan muncul bila dua pasang alel memiliki dominansi yang sama sehingga fenotip heterozigot merupakan intermediat antara dua fenotip yang homozigot, masih saling berhubungan ya. Misalnya bentuk warna, misalnya warna, maksudnya pembentukan warna golden, kemudian palomonia dan bisa muncul normal. Itu. Hipotesis Mendel ya, sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, satu dari pasangan alel bersifat dominan yang akan menutup sifat resesif alel pasangannya, pasangan faktor keturunan akan memisah secara bebas. Itu kalau untuk yang hukum Mendel 1. Itu. Kemudian ada yang hukum Mendel 2, dihibrid. Persilangan dua sifat beda. Jadi berasal dari bentuk dan warna. Nah, jadi ada dua sifat yang membedakannya. Nah, maka akan muncul seperti ini ketika dikawinkan. Nah, ini untuk persilangannya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut autosom. Ya, jika terdapat dua atau lebih gen independen autosom dan masing-masing gen mempengaruhi fenotip, maka gen tersebut bisa merupakan bagian dari fenotip atau kombinasi fenotip karena tiap gen diwariskan secara independen. Jadi autosom ini itu suatu gen yang bisa mewarisi pada anakan tanpa melihat jenis kelaminnya. Nah, jadi ada dua ya, ada autosom dan ada gonosom. Kalau autosom itu hubungannya dengan somatik ya. Jadi misalnya
rambut. Nah, misalnya rambut bapaknya itu ikal, nah itu bisa diwariskan ke anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Tetapi kalau yang sifatnya itu gonosom, ya, misalnya rambut bapaknya itu ikal, ya, itu hanya diwariskan kepada anaknya yang laki-laki saja, seperti itu. Itu berarti gonosom. Jadi pewarisan sifat gen, ya, berdasarkan jenis kelamin. Atau contohnya ikan gupi. Nah, ikan gupi itu warnanya bagus-bagus itu kan kalau dia jantan. Nah, kalau yang betina dia tidak seberapa bagus, yaitu karena ada sifat pewarisan gen yang bersifat gonosom. Itu. Kemudian ada dominan, ya, komplit dominan. Persilangan grey gupi dengan normal spine didapatkan seperti ini untuk persilangannya. Ada autosom aditif, interaksi gen dengan 2 atau lebih loci yang sama dengan aksi gen tunggal, maka ada lebih banyak kemungkinan fenotip karena ada banyak kemungkinan genotip. Jadi sama-sama untuk sifat fenotip. Tahu ya antara fenotip dengan genotip ya? Kalau fenotip apa? Fenotip ciri yang tampak. Yang nampak. Kalau genotip yang tidak terlihat. Nah, biasanya kalau fenotip itu kan dari warna, ya, dari warna ikannya. Kemudian kalau yang genotip, apa contohnya kalau pada ikan? Apa? Itu Bu, gen penentu warna tubuh ikan. Gen penentu warna tubuh yang ada di dalam. Oke, bisa saja mungkin nanti untuk pertumbuhannya, nah kan tidak bisa dilihat ya, nah, tidak bisa dilihat. Seperti itu. Kemudian penyimpangan semu hukum Mendel, ya, merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid hukum Mendel. Ya, rasio fenotip yang dihasilkan dari persilangan yang dilakukan merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semua. Macam penyimpangan interaksi gen ada yang polimeri, ada kriptomeri, epistasis, hipostasis, komplementer, dan interaksi alel. Ada epistasis dan hipostasis. Merupakan suatu peristiwa di mana suatu gen dominan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Jadi gen yang menutupi itu disebut epistasis dan yang ditutupi disebut hipostasis. Jadi ada gen yang sangat kuat sekali. Kadang kalau kalian melihat keturunan itu kan biasanya anaknya itu biasanya wajahnya nurun dari ayahnya semua, ya. Secara fenotip wajahnya dari ayahnya semua. Misalnya anaknya ada 3, nah mirip ayahnya semua. Tetapi untuk genotipnya tidak mesti seperti ayahnya juga. Biasanya kalau fenotip itu sudah seperti ayahnya, kebanyakan genotip itu turunan dari ibunya atau kebalikannya, seperti itu. Kemudian ada epistasis hipostasis yang dominan epistasis. Ya. Jika alel dominan pada satu lokus, ya, lokus epistasis menghasilkan suatu fenotip tertentu khas, maka gen kedua dapat berekspresi menghasilkan fenotip jika lokus pertama epistasis bersifat resesif homozigot. Gen kedua ini menghasilkan 2 fenotip tambahan. Rasio fenotip dominan epistasis pada F2 yaitu 12:3 dan banding 1. Kalau dikawinkan akan muncul rasio fenotipnya seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan ya 12, 3, dan 1 dari mana akan muncul albino. Jadi ada biasanya 1 yang albino karena dia sama-sama membawa gen yang kuat. Nah, pasti ada yang albino, kan banyak ya kalian tahu tentang macan albino, buaya albino, kan ada ya. Bukan hanya hewan, manusia kan juga ada yang seperti itu. Mungkin bisa saja dari bapaknya, ya, atau mungkin bapak ibunya tidak, bisa saja dari mbahnya.
Contohnya seperti orang-orang yang terkena penyakit kanker. Nah, jadi kanker itu juga keturunan, ya, dibawa oleh gen, dibawa oleh DNA. Hanya saja tinggal bagaimana pola hidupnya dia. Ya, jadi dia itu ibaratnya sudah mempunyai wadah untuk menjadi kanker. Dia sudah mempunyai kandidat untuk menjadi kanker. Apakah dia selama hidupnya sering terpapar karsinogen, ya, sel pemicu kanker atau tidak? Kalau dia hidupnya sehat-sehat saja, menghindari makanan atau bahan-bahan yang dapat memicu kanker, maka dia akan terbebas dari kanker tersebut. Tapi kalau tidak, sedikit saja dia terkena dan dia sudah ada keturunan, ya, entah dari bapaknya, ibunya, atau mbahnya itu pernah meninggal karena kanker, tidak menutup kemungkinan dia juga akan bisa terkena kanker seperti itu. Jadi sel kanker itu kan sel keturunan, bisa dibawa oleh anak-anaknya atau cucu-cucunya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, epistasis hipostasis, yaitu contoh 2, ikan mas. Tipe sisik pada ikan mas dikontrol oleh gen S dan gen N yang bersifat epistasis dominan. Pada gen N bersifat epistasis dominan letal dalam bentuk homozigot. Oleh karena itu terkadang kan kalau orang menikah itu kan tidak boleh dengan kerabat dekatnya, ya. Nah, kalau menikah dengan kerabat dekat itu biasanya bisa menyebabkan kematian maupun kecacatan. Ya karena apa ya? Karena gennya itu terlalu dekat, itu akan menyebabkan bentuk yang homozigot. Ya, seperti itu. Kemudian ada epistasis resesif, terjadi bila genotip resesif pada suatu lokus, ya, atau lokus epistasis dapat menekan ekspresi fenotip lokus lain, dan genotip pada lokus kedua hanya dapat berekspresi bila ada alel dominan pada lokus epistasis yang pertama. Gen rangkap dengan pengaruh kumulatif. Kedua gen yang ada menghasilkan fenotip yang sama bila masing-masing atau tidak keduanya memiliki paling tidak satu alel dominan. Contoh, siap lokus tetapi tidak keduanya adalah heterozigot atau homozigot yang dominan. Ya, jadi misalnya dari A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu kan untuk yang heterozigot. Kalau yang homozigot, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Itu untuk yang homozigot. Bila mana ada alel dominan kedua lokus, maka akan dihasilkan fenotip ketiga. Ini adalah fenotip yang merupakan pengaruh kumulatif. Hasil fenotipnya 9 banding 6 dan banding 1. Biasanya memang selalu ada satu keturunan, ya, itu biasanya yang sifatnya letal, ya, atau berbeda dengan keturunan yang lainnya, ya, karena ada pengaruh homozigot tadi. Walaupun mungkin biasanya sifatnya itu resesif, ya, dan yang dihasilkan juga tidak banyak. Seperti ini. Ya, ungu tua, ungu tua, ungu tua. Nah, kemudian ada ungu dan ada satu yang bersifat putih. Itu. Interaksi gen dominan rangkap, ya, alel dominan di dua lokus menghasilkan fenotip yang sama, namun tidak memberikan pengaruh kumulatif. Fenotip yang lain dihasilkan bila dalam keadaan homozigot resesif. Ya. Kuncinya A epistasis terhadap B besar dan B kecil. B besar epistasis terhadap A besar dan A kecil. Epistasis apa? Gen yang menutupi gen lainnya. Seperti itu. Rasio fenotipnya 15 banding 1. Ya, karena ada sifat yang epistasis tadi. Kemudian ada interaksi gen resesif rangkap. Ya, genotip resesif pada masing-masing lokus akan menghasilkan fenotip yang sama. Fenotip yang lain dihasilkan bila ada alel dominan kedua lokus, ya. A besar, A kecil, epistasis terhadap B besar dan B kecil. B besar, B kecil, epistasis terhadap A besar dan B kecil. Rasio fenotipnya yang muncul hanya ada 2, yaitu 9 banding 7. Itu kalau dia sifatnya epistasis. Ada interaksi gen dominan dan resesif, ya.
pada interaksi gen dominan dan resesif, genotip dominan pada lokus pertama, ya, baik homozigot ataupun heterozigot, dan genotip resesif pada lokus yang lain menghasilkan fenotip yang sama. Fenotip yang kedua baru muncul apabila lokus pertama bersifat homozigot resesif dan lokus lain paling tidak mempunyai satu gen dominan. Rasio fenotip yaitu 13:3. Sono sing ngantuk iki, Daiva iki ngantuk gitu ya niki. Enggak, Bu. Ya, karena memang jam tidur siang dan saya selalu kebagian mata kuliah ya, dari kemarin rancop jam 1, genetika jam 1, seperti itu. Jadi apalagi kita tidak berkumpul dalam satu ruangan yang sama ya. Mungkin di rumah kalian AC-nya kenceng, kipas anginnya kenceng, sehingga untuk meninabobokan itu sangat kuat sekali dibanding suara saya yang merdu ini. Itu ya. Kemudian ada sex linked. Nah, jadi suatu fenotip hanya muncul pada suatu jenis kelamin tertentu dan tidak muncul pada jenis kelamin lainnya. Contohnya seperti ikan gupi ya. Oleh karena itu ikan gupi itu kan sering dilakukan seks reversal, ya, pembalikan seks, jadi dijantanisasi semua, ya, untuk mendapatkan warna yang bagus. Karena warna yang bagus itu hanya diturunkan pada anakannya yang jantan. Dan peminatnya itu banyak yang milih yang jantan karena memang warnanya lebih bagus. Kopi. Gen terikat kromosom Y. Apa kromosom Y? Jantan apa betina? Jantan. Nah, gen yang terikat kromosom Y hanya diwariskan oleh induk jantan keturunan jantan saja dan tidak ada pewarisan gen tersebut kepada turunan betina. Fenotip hanya terlihat pada turunan jantan. Bila terjadi crossover ke kromosom X, maka sifat tersebut dapat diturunkan ke betina. Kemudian ada gen terikat kromosom X, ya. Jadi pada gen yang menempati kromosom X dan bentuk aksi gennya adalah simple dominan. Jadi hanya pada betina. Sex limited terjadi bila ekspresi dari genotip alel yang terikat kromosom seks hanya terjadi pada kelamin tertentu dan beberapa di antaranya akan berekspresi tergantung dari kelamin yang lain. Contoh, ikan gupi betina dalam kondisi normal tidak akan memiliki fenotip triginus TI meskipun gen TI terikat oleh kromosom X. Gen XTI akan berekspresi bila terpengaruh oleh hormon yaitu testosteron, ya, fenotip yang terbatasi sex limited. Beberapa fenotip pada ikan gupi umumnya dihasilkan dari kerja gen yang terbatasi oleh ikan jantan. Penambahan testosteron pada air atau pakan akan memunculkan fenotip TI pada ikan betina. Jadi dia harus dijantankan dulu untuk memunculkan gen TI tadi. Nah, jadi kan jantanisasi itu sekarang kalau pakai bahan-bahan kimia kan sudah tidak dianjurkan ya. Jadi testosteronnya itu biasanya didapatkan dari testis sapi, kemudian bisa didapatkan dari air kelapa, nah, yang banyak mengandung kaliumnya itu bisa menjantanisasi pada ikan gupi. Seperti penelitian kakak kelas kalian, itu kan ada yang perendaman induk bunting pada ikan gupi itu menggunakan kelapa muda, kelapa hybrid yang mudah, dan memang ditemukan dan dipengaruhi juga oleh lama waktu dan dosisnya. Seperti itu. Jadi untuk memunculkan fenotip TI pada ikan betina itu harus ditambahkan hormon testosteron dalam tubuhnya. Itu. Ini untuk contohnya. Selama abad 19 berkembang konsep tentang hereditas selamak, hipotesa Darwin, pangenesis. Germ cell mengandung semua komponen sel dari keseluruh tubuh, yang artinya materi genetik pada germ cell sama dengan materi genetik yang ada pada tubuh. Konsep maternal dengan paternal, jadi induk ke anaknya. Kesimpulan, genetik ikan memiliki variasi fenotip yang beragam. Ada dua tipe variasi fenotip, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya. Jadi ada yang bisa diukur dan ada yang
tidak bisa diukur. Variasi kualitatif, variasi fenotip yang tidak terukur. Contohnya warna, spot, ya. Kemudian variasi kuantitatif, variasi fenotip yang terukur. Contohnya panjang, berat, meristik. Meristik itu jumlah vertebrae yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian kualitatif fenotip itu hukum Mendel, ya. Kemudian gen bisa berada di autosom, kromosom tubuh, nah, atau pada seks linkage, kromosom seks. Nah, kalau kromosom tubuh tidak ada syarat baik jantan maupun betina untuk penurunannya. Tetapi kalau seks linkage, kromosom seks itu ada syarat hanya diturunkan pada satu kromosom seks saja, di jantan dari jantan atau betina ke betina. Penciriannya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? 10 menit. Bingung? Tidak ya, karena kan ini di SMA sudah ada. Mungkin kalian kalau ada yang tidak jelas bisa googling, bisa belajar sendiri ya. Untuk praktikum, nah praktikum sudah saya share di aula, ada tugas praktikum tentang hukum Mendel. Silakan kalian baca ya. Untuk praktikum dikumpulkannya besok pada pukul 00.00 ya. Dikerjakan secara individu langsung di dalam aula. Nah, kalau kalian mengerjakannya lebih dari jam yang ditentukan, otomatis tidak akan terrecord karena saya membuatnya dalam bentuk seperti kuis, ya, supaya kalian bisa segera mengerjakan, ya. Kalau ada yang tidak mengerjakan, ya otomatis itu akan berpengaruh pada nilai praktikumnya. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Karena kan materi ini kan dari tahun ke tahun sama. Dari SMA maupun sampai sekarang itu sama ya. Waktu di kuliah, nah itu sama, tetap sama. Jadi kalian googling pun dengan materi anak SMA pasti akan sama seperti ini untuk hukum Mendel. Besok statistika ya. Statistika ketemu saya lagi, ya. Kita mulai jam 9 saja ya statistika ya. Ini ada yang online di Matahari ini, Gilang ini. Apa mek background-nya tok Gilang? Background aja, Bu. Oh, background aja. Oh iya, kalau online di luar harus ini ya, harus pakai masker. Mulai gak ngono KTP ini disita, Bu. Ya, tadi sebelumnya malah di Miniso, Bu. Di Miniso. Nang jerone kandange macan ngono ta. Di Miniso. Oke. Ada yang di kampus ini? Enggak ada ya? Kampus sedang lockdown ya sampai hari Kamis kalau enggak salah. Oke, iya. Karena ada yang positif di kampus, jadi kampus di lockdown, ditutup sampai tanggal 23 kalau enggak salah. Baru buka kembali pelayanan tanggal 24. Ada beberapa tendik yang ditemukan positif. Nah, jadi harus kampus ditutup total dan dilakukan disinfektan. Jadi jangan ngampus dulu. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Nah, saya anggap kalian bisa memahami ya. Seperti kalian memahami perasaannya. Guyu Kavina. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.